Sementara itu pemirsa, upaya Gubernur Bali Wayan Koster membawa sejumlah infrastruktur di Bali telah memberi multiplier effect. Tidak hanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tapi juga sebaran wisatawan, kemudahan akses baik untuk wisatawan maupun logistik secara penyerapan tenaga kerja. Ketua Bali Villa Association Putu Gede Hendrawan mengapresiasi kerja keras Gubernur Wayan Koster dengan implementasi APBD dan APBN ke dalam berbagai program baik infrastruktur maupun non-infrastruktur. Yang paling tampak adalah pembangunan pelabuhan segitiga emas yang memberi efek peningkatan kunjungan. Selain itu, banyak tenaga kerja yang terserap di sana. Pembangunan akses jalan shortcut Bedugul Mengui Gilimanuk juga memberi dampak pada kemudahan akses logistik dalam rangka ketahanan pangan Bali. Infrastruktur yang dibangun pada akhirnya juga memberi dampak pada Satkerti, khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Villa yang masuk dalam kategori UMKM juga dapat hidup karena dapat dimiliki oleh perseorangan atau pribadi, sehingga pemerataan kue pariwisata dapat terwujud. Hanya saja, yang menjadi PR dalam salah satu elemen Satkerti adalah ekonomi kreatif. Mengingat Bali adalah gudangnya seniman dan crafter atau perajin, maka produk-produk crafter atau seni yang pernah berjaya di era 90-an hingga tahun 2000-an diharapkan dapat dihidupkan kembali melalui digitalisasi yang berkembang saat ini. Peran pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan produk kerajinan masa kini yang dulu pernah menghidupi sebagian besar rumah tangga di desa seperti Desa Sedang dan desa-desa yang ada di Gianyar. Rektor Universitas Hindu Indonesia Unhi Denpasar, Profesor Dr. Rando Simadi Damriase mengatakan, melalui ekonomi Kerti Bali akan menciptakan sistem perekonomian Bali yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan dan daya tahan ekonomi Bali. Apalagi, berbagai pembangunan infrastruktur monumental telah dan sedang dibangun Gubernur Koster. Terlebih, di dalam menciptakan sistem perekonomian Bali tersebut, telah diterbitkan berbagai regulasi yang berpihak pada perlindungan alam dan budaya. Juga telah diterbitkan berbagai regulasi untuk pertumbuhan ekonomi Bali yang berpihak pada sumber daya lokal. Profesor Damriase mengungkapkan, visi Nangun Satkerti Loke Bali serta konsep ekonomi Kerti Bali yang digali dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti telah dijadikan referensi dalam penyusunan transformasi perekonomian Bali serta memperoleh penghargaan khusus pembangunan daerah di bidang ekonomi hijau dan rendah karbon. Profesor Damriase menekankan bahwa hal ini menunjukkan kearifan lokal Bali yang dipakai dasar dalam menyusun konsep ekonomi Kerti Bali merupakan warisan adiluhung yang perlu digali dan dikembangkan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa keseriusan Gubernur Koster membangun SDM milenial Bali tengah dilakukan. Apalagi, membangun SDM Bali yang milenial menjadi bagian dari visi Nangun Satkerti Loke Bali yang di dalamnya terkandung 3 unsur yang utama, yakni alam, manusia, dan kebudayaan, di mana dari aspek tradisi, seni dan budaya pada periode pertama kepemimpinan Gubernur Koster Wagub Coaca hampir tuntas, sehingga selanjutnya membangun SDM Bali untuk mewujudkan manusia atau krama Bali yang unggul dan berkompetensi. Lebih lanjut dikatakan, untuk membangun SDM milenial yang unggul, berintegritas, dan kompeten, Gubernur Koster saat ini telah melakukan penguatan ilmu-ilmu dasar di tingkat SMA SMK, di mana dari beberapa program pembangunan di sektor pendidikan sudah banyak dilakukan pembangunan. Salah satunya dengan penambahan sekolah SMA dan program beasiswa ke luar negeri yang menjadi program prioritas di tahun 2023. KMB Bali Pos melaporkan.